mana Mang Teguh Nubina? Oh iya. Nah, istri anak. Oh iya istri Mang Teguh. Mang Teguh mana ya? Mang Teguh ayah? Di dapur. Oh masih nyopir. Iya dah yang angkat. Oh iya. Kan kamari di piwarang liren heula. Hah? Kamari kan di piwarang liren heula. Mari kan bahaya. Kumaha lamun sanes, kumaha lamun ngagubran di jalan. Tadi teh anjing angkat abuh genep teh. Yang angkat wae da anjeunna mah teh. Ayeuna kira-kira kemungkinan di mana? Nomor HP-na teh. Kegaduhan, Pak. Nah, terus kemungkinan di mana? Buka. Berarti pada di Canak berobat. Oh, duka atunya. Nya paparat jalan we duwi ka sadang. Kumaha lamun di jalan ngagubrak, kan itu masih stroke ringan. Iya. Kami stroke ringan masih biasa diobatan. Upami tos stroke berat, mungkin apa mi ngagubrak di jalan maka tulung. Kalau stroke ya, kalau jatuh di jalan malah nanti nggak ketolong. Alhamdulillah. Makanya saya kasih kemarin dikasih jalan kan dikasih uang dulu, istirahat dulu. Nah saya memang rencana mau membawa dia berobat. Gitu. Kalau jalan gimana? Kalau di jalan ada apa? Kan kalau stroke itu harus biar normal dulu. Jangan sampai dari stroke ringan nanti menjadi stroke berat. Kan stroke-nya itu satu, makannya nggak teratur. Dua, menahan lapar dari pagi sampai sore jam 4. Nanti dia nemu makan itu habis jam 4 malam lagi. Jadi kalau stroke Bu, kalau makannya terus-terusan malam hari, bukan tambah sembuh, tambah parah. Jarang makan di rumah. Iya, ibunya harus mulai mengarahkan karena kan nanti kalau ada apa-apa ibu kehilangan tulang punggung. Gitu. Jadi nggak berhentinya sama sekali nggak. Ada paling kalau istirahat. Bukan, setelah ketemu saya itu berarti kan ketemunya kemarin tuh. Iya. Jadi hari ini nggak ini. Enggak. Saya kan minta istirahat. Enggak bilang ketemu sama bapak juga. Nggak bilang. Enggak. Ke ibunya ngasih uang. Ngasih sisa itu benerin mobil. Menerin mobil, apanya yang menerin? Itunya mesinnya, remnya. Kan mesin rem bertanggung jawab yang punya mobil. Mobilnya kan mobil saya, Pak. Oh, bukan mobil setoran. Iya, mobil saya sendiri. Oh, mobilnya mobil punya mobil sendiri bukan iya. mobil setoran. Tapi punya apa? Punya ini ke bank. Punya utang ke bank buat bayarin mobil. Cicilan. Iya. Utang ke banknya berapa? Ngambilnya kemarin 45 juta Beli mobil itu. Iya, buat lunasin mobil. Buat kerja dia kan, jadinya nggak ada yang ngasih buat jalan, Pak. Nanti kerjanya gimana kalau nggak ambil mobil sendiri? Iya, kan uangnya pakai setoran mobil. Iya, Setoran per bulannya berapa? 2 juta ke bank. Per bulan 2 juta. Setoran ke banknya 2 juta. Nah, mobilnya kan sudah ada, kemarin uangnya dipakai memperbaiki mobil, rem segala macam. Sekarang jalan lagi. Nah itu yang saya maksud itu kan harus mencegah hal yang lebih fatal. Itu loh Bu. Jadi bukan berharap ada apa-apa, justru mencegah. Jadi kalau jalan itu terus setiap hari dipaksain jalan, pola makannya nggak berubah, pola tidurnya nggak berubah, nanti makin berat. Nah pertanyaannya adalah kalau dia sampai nanti ada apa-apa, mobil nggak kestorin, nanti harus membiayai hidup setiap hari dalam posisi stroke berat. Lebih berat loh, bisa mobil hilang, suami yang nanti yang gerakinnya siapa?
harusnya dilarang dulu. Ya minimal 1 bulan harus diturunin. Berangkat terus tiap hari. Iya, dalam posisinya udah berat loh. Itu kan tiap hari pulang malam. Iya. Karena ngejar setoran kan, tiap hari pulang malam, ngejar setoran. Gitu. Itu juga disuruh pulang teh maghrib aja gitu, sebelum maghrib udah pulang. Ya itu pola makannya kan satu Bu ya. Stroke itu kan tidak boleh nahan lapar. Suami itu, ibu itu nahan lapar dari pagi sampai sore jam 4. Nanti pada waktu nahan lapar itu akan mengakibatkan depresi, stres. Ya kan? Semakin stres, maka semakin potensinya makin tinggi. Nah, setelah itu makan jam 4 tuh. Nah, nanti kemungkinan setelah dapat duit dia makan lagi jam 11 malam. Jam 12 malam, gitu kan? Nah, kalau sudah stroke makannya itu di atas jam 7 malam, itu sudah bahaya. Kenapa? Karena waktu perut numpuk makanan di badan, terus tidur. Nah, makannya kan saya lihat masih segala dimakan. Harusnya kan sudah mulai dipilih makanannya. Tidak boleh yang digoreng, tidak boleh yang anyir-anyir. Harus yang mulai dipepes, jumlah nasinya dikurangin. Harusnya gitu. Harus ada edukasi. Saya tuh mau kesini tuh menemuin Bapak. Tadinya besok mau saya masukin ke panti perawatan stroke, gitu loh, ke Pak Aris, biar dalam 2 bulan itu bisa normal. Tadinya, karena saya kan kalau bantu orang ya harus tuntas. Itu tidak hanya sekedar ketemu orang kemudian ngasih uang dalam keadaan sakit ya. Saya harus bantu kalau sakit ya sampai dia sembuh. Biar kalau dia sembuh maka nanti suami ibu bisa kerja lagi dengan baik. Itu stroke sakitnya bukan apa-apa. Kalau bukan stroke, wah. Iya. Asalnya itu nggak bisa digerakin. Terus? Lemes aja. Nggak bisa gerak. Terus selama ini nggak berobat? Itu diurut Di? Itu tetangga sana Cikonde juga. Tapi terapi juga di Pasar Senin katanya. Di Pasar Senin mana? Purwakarta. Di siapa? Nggak tahu. Pak. Suka berobat ke sana, terapi tiap hari. Tiap hari. Iya. Mangkalnya di mana kemana? Dari Cikonde Sadang. Cibenes ada. Ibu punya anak? Punya. Umur berapa? Umur 15 tahun. Oh 15. Bisa nyupir? Enggak pernah diajarin. Oh nggak pernah, sampai sekarang nggak bisa nyupir. Iya, belum. Kan kalau umurnya 17 justru bisa gantiin bapak dulu. Iya. Kalau umurnya 17 itu bisa gantiin bapak gitu loh. Kalau saya sih ketemu kan sudah dalam posisi sangat prihatin lah. Kalau dalam bilang tuh sampai kan ada bapak-bapak tuh waktu ketemu sama saya di Dauan itu, bapak-bapak yang orang Solo sampai nemenin loh. Karena takut ada apa-apa. Biasanya mah pulang teh jam 9 malam, paling malam itu teh Pak. Ya karena nggak ada dapet duit. Kan dapat duitnya baru 60.000 Waktu itu. karena mobilnya ditembakin katanya. Gitu, mobilnya ditembakin kan uangnya baru dapat 60.000. Mobilnya ditembakin. Mobilnya beli berapa? 45 juta. 50 waktu itu. 2 kali bayar. Dari Tetangga sini. Tapi mobilnya itu mah sudah habis BPK. Dari beli juga udah habis. STNK sudah habis. Pajaknya nggak dibayar, nggak ada kir. Dari beli juga udah gitu. Ibu nggak khawatir itu suaminya? Khawatir Pak, tiap hari juga waktu itu juga belum pulangnya, belum tidur. Udah khawatir. Pulang jam 2 waktu itu waktu ketemu sama bapak. Kenapa anak yang laki-laki nggak nemenin? Kan lagi libur. Coba mana anak laki-lakinya? Dek. Harusnya Dari bapak. anak laki-lakinya kalau begitu nemenin. Jadi bapak nyepirin tuh. Anak laki-laki yang ibu suruh ngenekin. Nggak mau dia. Siapa yang nggak mau? Didi. Lo jangan, harus mau. Ya kalau menurut saya harus mau. Gitu loh. Harusnya anak laki-lakinya nemenin, ngenekin. Kalau ngenekin anak yang laki-lakinya, maka bisa diantisipasi. Kalau ada apa-apa kan cepet ada yang nolong. Bu, kalau stroke itu
kalau jatuh, pertolongan pertamanya nggak cepet. Ada dua. Satu meninggal, naudzubillah. Yang kedua lumpuh. Gitu, yang kedua lumpuh. Harusnya anak laki-lakinya daripada di rumah ngapain? Diem aja di kamar. Ya makanya daripada diem saja di kamar. Kalau begitu, kalau bapaknya kekeh harus nyopir, anak laki-lakinya nemenin, ngenekan. Iya. Masa orang lain yang orang Solo yang kerja bangunan di sini sampai nemenin karena kasihan, takut ada apa-apa. Kan waktu itu ketemu sampai nemenin, takut kasihan. Bising ayana naon cenah. Mangkalnya biasa di mana? Di Cipeundeuy. Di pasar. Iya, sama itu STS Sadang. Oh, jadi jurusannya dari Cipeundeuy, Sadang Subang. Sadang. Ke Subang mungkin jarang lah. Jarang, iya. Kebanyakan Cipeundeuy Sadang. Iya. Kalau ke Subang jarang. Ini kan rumah ibu sini. Iya, rumah orang tua ini. Hah? Warisan. Iya. Warisan dari? Bapak sama ibu saya. Oh, ibu anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Tapi alhamdulillah dapat warisan rumah. Enggak iri yang lainnya. Kakaknya udah pada punya. Oh, sudah dikasih. Ini rumah warisan. Pada bocor bu ya? Iya. Enggak, saya yang bersih. Walah. Nggak beres-beres tapi emang nggak beres rumahnya bu ya? Iya. Pada bocor ini. Bukan hanya sekedar pada bocor, ibunya malas. Oh, nih. Kenapa nggak dibuang? Tuh, debunya sampai nempel gini, Bu. Ini tulang udah berapa tahun tuh, Bu? Ibu punya anak laki-laki, ibu di rumah nganggur. Kenapa ibunya juga tidak rajin di rumahnya, biar rezekinya banyak? Sebenarnya rumah ini bagus, Bu. Kalau ibunya rajin. Tuh, barang-barang yang nggak penting dibuang, ini kan? Harusnya barang-barang yang nggak penting dibuang. Tuh, rumah ibu gede loh, Bu. Tuh. Waduh, tempat masaknya. Tuh, lihat. Ini barang-barangnya udah tahunan sama ibu nggak dibuangin. Tuh. Tuh. Ini piring, Bu. Sini ibu mau coba. Iya. Ini piring. Iya, piring sama gelas. Gelas. Ini pakai ini. Enggak, bekas orang tua. Bekas orang tua. Iya. Ini masih manfaat nggak? Masih manfaat. Terus kok amat kenapa sama ibu nggak pernah dicuci? Nggak dipakai soalnya ya udah di situ kan. Ya harusnya dicuciin, dibersihin. Ini kan peninggalan orang tua. Iya. Jadi kan titipan orang tua, peninggalan orang tua. Semestinya peninggalan orang tua lah ibu dirawat. Karena orang tua ibu kan sudah ninggalin rumah nih gede banget, baik banget orang tuanya. Berarti orang tua ibu orang kaya tadinya ya? Enggak, ini mah dibenerin sama saya. Bukan, orang tuanya dulunya orang kaya berarti ya? Biasa aja. Ya kalau punya rumah 3 ngebaris orang kaya loh, Bu. Kalau di Itu kampung. mah kakak yang bikin. Punya ini, Bu. Ini saya ini orang kampung dan orang miskin asal saya. Iya. Kalau tahun 70-an, tahun 80-an sudah bisa bikin rumah tembok yang gini. Ini orang mapan, Bu. Ukuran kampung. Kalau ukuran sekarang enggak. Ukuran kampung orang mapan. Dan kalau orang tua di tahun 60-an sudah bisa beli gelas begini, ini mapan. Dulu itu di kampung itu rata-rata nggak pakai gelas begini. Paling pakai batok gitu kan. Pakai gelasnya juga gelas biasa. Ini namanya gelas hias, Bu. Nah, ini gelas-gelas gini pada tahun 80-an itu hanya orang-orang tertentu yang punya. Nah, nih barangnya. Jadi barang vernacle seperti ini tahun 80-an itu orang mampu. Gitu. Saya mah tahu, Bu, orang mampu karena tidak karena barang seperti ini dulu dianggap barang lek. Iya. Barang lek kebanyakan pakai kayu.
Itu kan tuh pakai bambu. Sekarang terbalik lagi. Sekarang pakai bambu lagi, pakai kayu lagi karena itu jauh lebih sehat. Saya kalau beli barang begini sekarang kayu belinya. Jadi, nah, ini peninggalan lo Bu tuh. Punya cangkir yang kayak gini zaman itu udah kategori orang kaya. Gitu loh Bu. Ibu, ini peninggalan orang. Nih, saya sih. Nih, orang sudah punya garpu begini, zaman itu sudah kategori orang kaya. Gitu. Ibu kenapa nggak dirawat peninggalan orang tuanya? Enggak, nggak dipakai. Ya bukan nggak dipakai, kan bisa bisa dijadikan tempat hias, dirapihin, disimpan di lemari, disimpan di kas. Ayo. Ayo. Duh, Bu. Ini peninggalan, Bu. Aduh, orang tuanya baik banget ninggalin banyak barang bagus. Nah. Bu, Ibu kalau pergi ke tempat saya, itu gelas, kemudian piring, kemudian rantang, peninggalan ibu saya itu masih ada, disimpan di lemari, dirawat, dijaga, titipan. Wah, gimana Ibu teh? Ayo, nih, waduh, Ibu kira-kira Ibu mah, ya Allah ya Robbi. Ini rantang loh, Bu. Iya. Tuh. Nah, tuh. Zaman ini, wah, Bu. Ini rantang sama Ibu mau dipakai nggak? Enggak. Kalau nggak Ibu sama dipakai, saya beli ya. Serius, saya beli. Mau saya bersihin. Bagi saya ini barang bagus. Waduh. Wah, si Ibu, ini kedul Ibu gimana sih, kedul banget ini rantangnya mau saya beli, dikasih nggak? Jangan lah. Jangan gimana? Mau dibersihin aja. Oh, mau dibersihin. Kalau enggak mau saya beli. Saya beli 200.000 ya. Enggak. Nggak dikasihin. Ini bagus, Bu. Mau saya simpen di lemari. Barang hiasan, Bu. Bersihin aja. Mau dibersihin aja. Dibeli nggak dikasihin? Nggak dikasihin nih, saya beli. Kenangan dari ibu ini. Oh, kenangan dari Ibu, kenapa nggak dirawat? Iya, nanti dibersihin. Oh, nih, barang Ibu nih, peninggalan ibunya nih. Wow, nih. Oh, banget, Bu. Waduh. Nih. Ini gelas-gelas kayak gini unik loh, Bu. Jadi Ibu kalau pergi ke rumah makan yang Sunda, yang sekarang balik lagi ke tradisi, diminum pakai gelas gini unik. Wah, si Ibu mah ini barangnya bagus. Oh. Wow. Ayo. Sadu, Ibu nih, barangnya nih. Ibu tuh bukan orang nggak mampu sebenarnya Ibu kalau Ibu rumahnya rajin dipelihara, diurus, dibersihkan, rezekinya bagus, Bu. Ya. Saya datang ke sini pernah ketemu Bapak malam-malam dan saya juga mau nyari Bapak, ya. Saya minta Ibu merubah rumahnya, kebersihannya tingkatkan. Saya mau bantu Bapaknya, saya obatin. Tapi Ibu harus mau memperbaiki diri di rumahnya. Ya, Ibu umurnya berapa? 40. 40, masih muda. Si Bapaknya? 41. 41. Ya kan masih muda lah. 40 tahun. Iya. Jangan ngedul. Kalau capek sedikit suka puyeng tuh dah, Pak. Kenapa? Suka liar. Apa aja suka liar? Kalau bersih-bersih capek sedikit juga. Suka liar anaknya dong yang laki-laki kalau Ibu liar. Iya. Gitu kan? Kalau anaknya yang laki-laki suruh bersih-bersih, suka liar. Saya waktu SMP rajin ngepel di rumah loh. Gitu. Ya. Nah, ini nggak dikasih ini, saya beli 200.000. Oh enggak dikasih ini, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan dibersihin. Jangan sama orang, nggak boleh dibeli oleh saya bukan untuk dijual, dirawat, disimpan. Gitu. Sama Ibu nggak diurus. Sama orang nggak boleh, sama Ibu nggak diurus. Nanti Dibersihin. Ini barang-barang ini kalau Ibu nggak sanggup ngurus, saya beli.
nggak ada tempat nyimpennya. Ah, bisa aja tempat nyimpen mah Bu, gampang. Gitu, gampang bisa aja kalau nyimpen mah. Kalau Ibu nggak, ini saya beli. Ini barang nih semua. Saya beli 500.000 ya. Enggak. Hah? Ini saya beli 500.000 nih, gelas-gelas, rantang semua saya beli 500.000 ya. Ya? Enggak. Kenapa? Enggak, mau dibersihin aja. Mau dibersihin aja. Ya. Ya kan? Saya beli 500 nih. Udah jual 500.000 aja, saya beli. Terserah Bapak. Ah, udah beli ya. Daripada rumah ibu nggak dirawat. Oh. Daripada mau ibu nggak dirawat, bersihin. Nah, ini barang antik, Bu. Zaman dulu nih. Oh, pada nggak ibu nggak dirawat. Nah, semua sama rantang ya. Nah, dah beli. Nah. Ini 500 ya. Ini saya kasih bonus buat Ibu. Nah, 500. Ya. Banyak, Pak. Iya, dikasih bonus 500.000. Itu 500.000. Tapi dengan catatan Ibu bersihin sama anaknya. Iya. Nanti saya tengok lagi suami ibu ke sini, ini harus sudah bersih. Iya. Ya, rumahnya harus sudah rapi. Iya. Kalau nggak rapi, uang bonusnya saya ambil lagi. Iya, iya. Ya, sok sama ibu bawa ke depan. Lain, tadi. Oh. Oh, waduh, ini. Hampir semua ya rata-rata sekarang ibu-ibu rumah-rumah itu nggak terurus, males gitu loh, itu cikal bakal kemiskinan itu. Nah gitu ya, kita nyari Pak itu ya Bu. Saya terus ya. Iya. Nah, saya terus nih kipas angin ini jalan ke kipas anginnya? Jalan, Pak. Oh jalan. Ini debunya jalan nggak Bu debunya? Oh, lihat. Oh. Sampai ya Allah ya Robbi. Sampai begini nih. Ah, si ibu mampun. Ya. Ya Bu ya. Iya. Nanti saya sini lagi. Ini suami ibu. Makasih, Pak. Yang rajin ya. Saya kesini sudah ada dalam keadaan bersih rumahnya. Jangan sampai ada tanah udah puluhan tahun nggak digeserin. Ya Bu. Iya. Ayo damang. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ini anaknya ini kan daripada di rumah nongkrong, nganggur, kerja enggak, temenin bapaknya. Kalau bapaknya harus nyetir terus, kamu ngenekin. Kalau bapaknya ada apa-apa, kamu bisa langsung bantu. Karena bapaknya sendiri malam-malam dalam keadaan stroke. Kalau nabrak gimana? Kalau bapaknya tiba-tiba jatuh karena stroke-nya, ya, daripada di rumah ngapa-ngapain coba? Nongkrong, kerja keras. Sayang nggak sama bapaknya? Nyaang ke? Karena bapaknya harus dijaga biar umurnya panjang karena dia tulang punggung keluarga. Ya, jangan ada apa-apa. Sekarang bapaknya di mana katanya? Di Sadang. Udah. Ya, nanti bapaknya jagain. Kamu kan sekarang libur nih. Berapa minggu? Seminggu lagi. 2 minggu. Ya kan? Setiap hari temenin bapaknya. Nyetirin. Tapi kalau saya nanti hari Senin mau saya bawa berobat dulu bapaknya, ya. Dan beres-beres besok di rumah. Itu tanah 70 tahun belum digeserin. Ya, namanya siapa? Rizky. Iya, nemenin bapaknya. Ya, maka sakit-sakitan karena rumahnya bikin sakit. Kotor. Karena bukan urusan direhab dulu, bersihkan dulu. Eta piringnya 70 tahun tuh. Ah, ya,
Ya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, sok-sok. Ya. Bapak mangga, nuhun. Ya, kiri bisa. Ayo punten nuhun, Ibu sing sarehat sadayana.